Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kembali ya, pelajaran kita dari kitab Al-Bidayah fi Ilmin Nahwi. Sekarang kita masuk ke Ad-Dhabitus Sadis, dhabit yang ke-6. Di dhabit sebelumnya, kita sudah bahas tentang pembagian fi'il dari sisi tasarrufnya. Dari sisi dia bisa berubah atau tidak, kita bagi menjadi dua. Fi'il jamid dan fi'il mutasarrif. Sekarang kita bagi fi'il berdasarkan ma'mulnya. Nah, dikatakan di sini al-fi'lu min haitsu ma'muluhu. Dari sisi ma'mul. Ma'mul itu artinya objek. Ya, objek. Ada istilah amil, ada istilah ma'mul. Ya, amil itu pelakunya yang mempengaruhi sesuatu, itu namanya amil. Nah, kemudian yang dipengaruhi itu menjadi korbannya, itu namanya ma'mul. Baik, kalau ada misalkan tukang kayu ya, sedang menggergaji kayu, maka tukang kayunya disebut amil ya, dan kayunya disebut ma'mul. Baik. Jadi fi'il berdasarkan ma'mulnya, berdasarkan ada apa tidak objeknya, itu dibagi menjadi dua, lazim dan muta'addi namanya. Nah, perhatikan di sini, berarti fi'il itu nggak semuanya harus ada objek. Dalam kalimat itu nggak semua fi'il harus kita tuliskan. Ini objek. Nggak semua kata kerja itu haruskan ada objek. Nah, jadi kalau kita mengatakan misalkan saya mandi, udah kalimatnya udah sempurna ya. Saya mandi, selesai. Tapi kalau Anda mengatakan saya makan, ini aturannya kalau dalam bahasa Arab ini belum sempurna. Saya makan ini belum sempurna. Ya, itu harus sebutkan apa objek yang dimakan. Saya makan. Oh, baru dikatakan kalimat sempurna. Tapi kalau saya makan saja tidak sempurna. Nah, jadi berdasarkan butuh apa tidaknya kepada objek, ada apa tidaknya objeknya, fi'il itu dibagi menjadi dua, lazim dan muta'addi. Nah, jadi pembagian ini berdasarkan butuh objek apa tidak. Nah, lazim itu yang tidak butuh. Nah, muta'addi itu yang butuh. Berarti ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Lazim artinya tidak butuh. Muta'addi artinya butuh. Butuh apa? Butuh adanya objek. Baik. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia atau linguistik, kita kenal istilah fi'il atau kata kerja transitif dan intransitif. Gitu ya. Nah, itulah lazim dan muta'addi dalam bahasa Arab. Ya. Transitif dan intransitif itu. Ya. Baik. Kita mulai dari definisi fi'il lazim. Al-fi'lul lazim ma yaktafi bi fa'ilihi wa la yahtaju ila maf'ulin bih. Nah, itu dia definisinya. Ma yaktafi. Ma artinya apa-apa, maksudnya fi'il, bukan kita lagi bahas fi'il. Fi'il yang yaktafi. Yaktafi artinya cukup. Fi'il yang cukup. Cukup apa? Cukup bifa'ilihi. Cukup dengan fa'ilnya. Karena susunan kalimat itu ya fi'il, kemudian setelahnya ada fa'il. Ini susunan kalimat dalam bahasa Arab ya. Kalau ada fi'il di depannya, maka ada fa'il di belakangnya. Fi'il dulu, baru kemudian fa'il. Nah, jadi kalau antum ketemu fi'il, pasti ada fa'ilnya. Urutannya seperti ini. Nah, dan fi'il lazim adalah ma yaktafi bi fa'ilihi.
dia cukup dengan fa'ilnya saja. Ya, dia cukup dengan fa'ilnya saja. Berarti ada fi'il yang tidak cukup dengan fa'il saja. Ya, ada fi'il nanti urutannya seperti ini. Nah, jadi ada fi'il nanti dia itu tidak merasa cukup dengan fa'ilnya saja. Nah, seperti ini urutan ya. Baik. Nah, jadi kalau fi'il lazim itu yang pertama ini. Fi'il lazim itu hanya sampai fa'il saja. Fi'il, fa'il sudah cukup sampai sini aja. Nah, kalau fi'il muta'addi nanti nggak cukup fi'il, fa'il, harus ada maf'ulun bih. Itu bedanya ya. Nah, tapi kalau fa'il sendiri harus ada ya, harus ada. Nggak mungkin fi'il itu nggak ada fa'ilnya. Kalau antum baca Al-Quran, ketemu fi'il, oh, ini fi'il ini pasti ada fa'ilnya. Entah kelihatan ataupun tidak. Baik. Jadi kembali ke definisi fi'il lazim. Fi'il lazim itu mayak tafi bifa'ilihi. Cukup dengan fa'il. Wala yahtaju, tidak butuh kepada maf'ulin bih. Tidak butuh maf'ulun bih dia, makanya nggak ada maf'ulun bih di sini. Nah, dia nggak butuh kepada maf'ulun. Contohnya jalasa. Jika antum katakan jalasa, antum katakan jalasa Muhammadun. Udah kalimatnya sempurna. Muhammad duduk. Tapi kan duduk harus di atas kursi. Kenapa nggak disebutkan kursinya? Nah, kalau antum menyebutkan kursi, maka harus pakai huruf jar jatuhnya nanti. Jadinya begini. Jalasa Muhammadun ala al-kursi. Jalasa Muhammadun ala al-kursi. Fiilnya mana? Jalasa. Failnya Muhammadun. Kemudian maf'ulnya mana? Nggak ada maf'ulnya di sini. Ya, maf'ulnya secara tidak langsung dia. Dia pakai huruf jar soalnya. Coba untuk bandingkan dengan contoh akala. Akala artinya makan ya. Akala Muhammadun al-khubza. Al-khubza. Robiatnya. Akala Muhammadun al-khubza. Nah, untuk melihat di sini, fiilnya apa? Fiilnya akala. Fa'ilnya Muhammad. Kemudian maf'ulnya mana? Objeknya al-khubza. Ada huruf jarnya? Nggak ada. Nah, yang seperti ini lihat. Berarti jalasa itu namanya lazim, ya, karena nggak ada maf'ul bihnya. Ini bukan maf'ul bih ya, meskipun secara arti dia tuh, ya, dia itu maf'ul bihnya. Secara arti dia objek kan, duduk di atas kursi gitu kan. Tapi secara aturan kaidah, nah ini tuh bukan maf'ulun bih. Gitu. Nah, jadi akala Muhammadun al-khubza, inilah maf'ulun bihnya. Kenapa nggak butuh huruf jar? Nah, huruf jar ini yang membatalkan dia menjadi maf'ulun bih. Kalau huruf jarnya dibuang, kenapa? Karena kata jalasa itu harus pakai ala. Jalasa ala. Berarti ini fi'il seperti ini namanya fi'il muta'adda, fi'il lazim. Nanti ada istilah nanti muta'addi biharfi jarri. Nah, muta'addi dengan huruf jar. Jadi dia kalau mau dirubah menjadi muta'addi harus tambahin huruf jar. Tapi kalau jalasa doang, dia lazim gitu. Contohnya juga kata zahaba. Zahaba Muhammadun. Sudah selesai. Muhammad pergi. Nah, kalau antum mau lanjutkan lagi, mau pergi ke mana? Kan nama tempatnya itu tidak bisa menjadi maf'ul bih. Kenapa? Karena zahaba itu harus pakai ila. Dari mana kita tahu? Dari kamus kalau ini. Zahaba itu harus ada ilahnya. Coba antum buka di kamus pasti ada ilah. Nah, itu katakan zahaba ila al masjid misalkan.
Maka al-masjid itu bukan maf'ulun bih, meskipun secara makna dalam bahasa Indonesia ya. Nah, ini kalau kita belajar bahasa Arab atau bahasa Indonesia agak bingung di situ. Dhahaba Muhammad ilal masjid. Muhammad pergi ke masjid. Nah, coba untuk katakan Muhammad pergi ke masjid. Pasti ada kata ke. Coba untuk katakan Muhammad pergi masjid. Salah. Kan yang nggak ada ke, ya, itulah maf'ul bih, itulah tadi. Saya makan roti. Fi'il, fa'il, maf'ul. Beres. Nggak ada huruf jar tambahan. Tapi kalau saya pergi ke masjid, ada ke-nya. 4 kata itu saya pergi ke masjid. 4 kata. Jadi kalau dia 4 kata, ada tambahan huruf jar di situ. Lazim. Nah, jelas insyaallah ya. Jelas, Ustaz, jelas. Baik, itu dia fi'il lazim. Jadi kalau gampangnya bagaimana penyederhanaannya? Kalian nanya pada apa itu fi'il lazim? Bilang aja yang nggak butuh maf'ul, selesai perkara. Fi'il lazim yang nggak butuh maf'ul. Nah, yang kedua al-fi'lul muta'addi lawan. Fi'il itu kalau nggak lazim ya muta'addi. Nah, ya. Kalau lazim itu ya, cukup dengan fa'il, maka fi'il muta'addi la yaktafi. Tidak cukup dengan fa'ilnya. Ya. Wa yansibu maf'ulan bihi, dan dia menasabkan. Nasab itu artinya merubah harokatnya menjadi fathah, karena maf'ul bih itu pasti fathah dia ya. Nah, contohnya di sini tadi kata al-khubza. Kalau ada kata fathah, itu berarti kemungkinan besar dia menjadi objek. Saya memukul Muhammad. Nah, maka Muhammad dalam bahasa Arab harus fathah. Saya melihat Zaid. Nah, Zaid harus fathah. Nah, baik. Wahidan au aksar. Nah, dan fi'il muta'addi ini ada dia nanti ya, muta'addi ila maf'ulin wahid, ada yang muta'addi ila maf'ulain. Jadi ada yang butuh satu maf'ul, ada yang butuhnya ya dua maf'ul, bahkan ada yang tiga, maksimal tiga ya. Nah, baik. Jadi ada yang butuh satu maf'ul, itu hukum asalnya. Au aksar, atau lebih dari satu. Nah, itu jumlahnya sedikit. Contoh yang butuh maf'ul lebih satu. Nah, lihat di kalimat ini. Qara'a talibu al-qissata. Qara'a fi'il ya. Kemudian at-talibu fa'ilnya, kemudian al-qissata maf'ulun bihnya. Ya, langsung kan, ini tiga kata ini, qara'a talibu al-qissata. Oh, berarti ini qara'a ini fi'il muta'addi. Baik. Jadi kalau antum katakan sampai sini kalimatnya qara'a talibu, maka kalimatnya belum sempurna. Kalau qara'a talibu doang. Kenapa? Karena dia harus memansubkan maf'ul bih. Artinya dia harus ada maf'ul bih setelah. Entah satu, dua, atau tiga. Nah, dan apa contoh yang maf'ul bihnya ada dua? Kalimat yang kedua lihat. Zonantu al-imtihana sahlan. Nah, di sini lihat. Ada dua yang mansub. Mansub itu fathah ya. Kalau ada dua yang fathah, entah fathah biasa atau fathah tain, maka dialah yang dinamakan maf'ul bih. Kalau tadi di contoh pertama kan fathahnya cuma satu. Berarti maf'ul bihnya cuma satu. Nah, lantas pada kalimat ini yang mana fi'il fa'ilnya? Ya, kalau maf'ulun bihnya kan ini udah ketemu kita. Ini maf'ulun bih 1, ini maf'ulun bih 2. Nah, mana fi'il fa'ilnya? Fi'ilnya adalah zonantu. Ya, zona itu fi'ilnya. Kemudian tu itu domir ana ya. Ini dalam ilmu saraf kita belajar. Tu itu mewakili ana. Jadi zonantu ini mengumpulkan fi'il dan fa'il sekaligus. Fi'ilnya zonna, fa'ilnya domir ana, diwakili oleh tu di situ. Nah, al-imtihana maf'ulun bi pertama, sahlan maf'ulun bi yang kedua. Nah, apa arti zonantu? Saya mengira. Saya mengira, apa yang saya kira? Ujian.
Sampai situ kalimatnya kan belum sempurna ya. Saya mengira ujian. Oh, baru saya mengira ujian. Saya mengira ujian itu sahlan, mudah. Jadi kan ada dua maupun lebih di situ ya. Ujian dan mudah. Gimana kalau contoh kalimatnya begini? Saya memukul Muhammad dan Zaid. Bisa nggak dikatakan maupun lebihnya dua? Ini nggak bisa dalam ilmu. Ini maupun lebihnya tetap satu. Kenapa? Karena itu menambahkan kata dan. Itu namanya maktu. Ya. Saya memukul Muhammad dan Zaid. Muhammad saja maupun lebihnya. Zaid itu namanya pengikut. Zaid itu pengikut dari Muhammad. Nah, karena ada kata dan wa. Jadi zanantul imtihana sahlan. Itu maupun lebihnya ada dua. Saya mengira ujian itu mudah. Coba untuk hilangkan kata mudah. Saya mengira ujian itu. Orang nunggu lanjutan kalimat kita kan. Apa yang terkira? Kemudian contoh yang ketiga, ini contoh yang maf'ul bihnya ada tiga. Akhbartu al-mutakhasimina as-sulha khairan. Akhbartu, aku memberitahukan kepada al-mutakhasimain atau al-mutakhasimin, ya, orang yang berseteru, as-sulha, bahwasanya perdamaian itu khairan, adalah sebuah kebaikan. Ya, saya memberitahukan kepada dua orang berseteru itu bahwasanya yang berdamai itu adalah baik, lebih baik. Nah, sekarang untuk lihat di sini. Akhbar tu fi'il dan fa'il. Ya. Akhbar itu fi'ilnya, itu fa'il. Saya memberitahukan, saya mengabarkan. Apa lebihnya? Al-mutakhasimain. Dua orang yang berseteru. Itu maf'ul bih pertama. As-sulha, itu maf'ul bih yang kedua. Ya. Kemudian khairan itu maf'ul bih yang ketiga. Ini maksimal tiga, ya. Nggak ada yang empat. Baik. Di akhbartul mutakhasimaini sulha khairan, ini sudah mengumpulkan tiga maf'ul. Nah, ini jenis-jenis fi'il muta'addi ya. Di pada itu muta'addi itu ada berapa? Muta'addi itu ada tiga. Muta'addi kepada satu maf'ulun bih, muta'addi dua maf'ulun bih, dan muta'addi dengan tiga maf'ulun. Nah, itu dia pembagian fi'il ini menjadi dua berdasarkan butuh apa tidaknya pada maf'ulun bih, fi'il lazim dan fi'il al-muta'addi. Nah, sedikit faedah di sini tentang penulisan kata muta'addi ya. Kalau pakai alif lam maka seperti ini, ada ya-nya, al-muta'addi. Tapi kalau nggak pakai alif lam, nggak pakai ya dia, muta'addin. Jadi, yang dibaca muta'addi pakai ya. Kalau nggak ada alif lam nggak ada ya. Gitu. Ya. Kalau nggak ada alif lam nggak ada ya. Ya. Isim mangkus. Nanti akan ada pembahasan. Baik. Allah Ta'ala. Bagi ada pertanyaan. Berarti Ustadz kalau untuk yang fi'il muta'addi itu untuk objeknya itu untuk harokat terakhirnya itu pasti berubah menjadi fathah ya Ustadz ya. Hukumnya seperti itu. Ya, kalau bendanya benda tunggal. Contoh di kitab itu benda tunggal. Oh ya. Itu nanti kita belajar di pembahasan i'rab ya, di pasal yang ke-8 terus. Jadi gampangnya begitu ya. Maf'ul bih itu fathah. Kalau mendengar kata maf'ul bih yang kebayang langsung fathah. Nah, itu kalau kata bendanya yang menjadi objeknya menjadi maf'ul bih itu tunggal, mufrad. Saya makan roti, satu roti. Nah, ini berarti fathah dia rotinya. Tapi kalau saya makan dua roti, nggak bisa fathah. Pakai ya dia nanti. Nah, beda lagi. Karena pada kata dua roti itu nggak ada fathahnya.
Jadi digantilah dengan ya. Kita makan 3 roti, terus itu beda-beda. Nah, itulah pembahasan dalam ilmu al-i'rab. Ya. I'rab itu kan memang inti dari nahu itu sebenarnya. Kalau ditanya sama orang belajar nahu ngapain? Ya biar tahu harokat yang benar gitu kan. Kapan pakai fathah, kapan pakai doma, kapan pakai kasroh. Nah, itu tadi salah satunya kapan pakai fathah. Kalau kata tersebut sebagai maf'ulun bih. Gitu. Nah, ini dia. Wadah insyaallah ya, jelas ya. Jelas, Ustaz. Baik, untuk sekarang kita coba sampai di sini ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Topik yang ke-7, pembagian fiil dari sisi tarkib ya, mutiarab dan mazid. Kemudian topik yang ke-8 dari sisi mabni dan maklum atau mabni dan majhulnya. Nah, jadi sengaja kita ambil satu pertemuan topik ya. Karena memang ini meskipun pembahasannya pendek di kitab ini memang butuh diulang-ulang. Memang poin intinya dari pembahasan topik yang ke-6 ini simpel sebenarnya. Ya, poin intinya adalah fiil dari sisi butuh objek apa tidak dibagi dua, lazim tidak butuh, mutaaddi butuh, udah gitu. Ya, intinya di situ coba. Jadi kalau mau disederhanakan lagi begitulah pembahasan topik yang ke-6. Nah, cuman pembahasan yang seperti ini itu harus selalu terus diulang-ulang. Ya, kita baca berulang-ulang, kita jabarkan berulang-ulang. Ya, tujuannya agar lebih kokoh. Karena kalau pembahasannya hanya sekilas saja, khawatirnya cepat lupa. Baik. Allah taala ala wa alam. Untuk ya, tugas kiroah antum udah beres kemarin ya. Untuk yang bagian Tinggal satu kedua, lagi, Ustaz. tinggal satu lagi ya. Ya. Baik, nanti kalau antum ada waktu silakan dilatih terus. Nah, pas apa namanya sebelum antum rekam itu jangan langsung direkam ya, sebelumnya antum baca-baca dulu. Kalau sudah benar-benar yakin dengan bacaan antum, nah, barulah direkam ya. Ya, tujuan Baik, Ustaz. tujuan kita buat tugas itu agar antum banyak membaca aja, itu tujuan. Nah, karena bahasa itu mau bagaimanapun adalah ya bukan ilmu teori, dia adalah ilmu praktek, ilmu biasa. Siapa yang sering berlatih maka dialah yang cepat menguasai. Nah, Allah taala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Insyaallah taala naltaqi fil liqa'i ya, al-qadim insyaallah di pertemuan selanjutnya di topik yang ke-7. Kita cukupkan sampai di sini. Akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.